Jadi begitulah iman. Iman ini adalah keperluan hidup kita ya. Jadi orang tanpa iman itu dia akan hampa. Jadi kalau diibaratkan sebuah kendaraan, iman ini dia merangkap dua fungsi. Ya dia sebagai bensin, ya dia sebagai rem. Itu iman dalam kehidupan kita. Iman sebagai bensin artinya dia sebagai penggerak. Sebuah kendaraan kalau tanpa adanya bensin, biarpun dia bagus, harganya mahal, tapi dia nggak bisa bergerak. Orang biarpun dia ganteng, cantik, tapi nggak ada imannya, tidak ada gerak batin untuk melakukan kebaikan, ibadah dalam hal ini. Di iman itu berfungsi sebagai bensin yang pertama, sebagai penggerak suatu mesin. Orang mau untuk datang ke masjid karena ada gerakan iman. Orang mau bersodakoh karena ada gerakan iman. Orang mau melaksanakan jihad kalau ada gerakan iman. Orang mau untuk melakukan perjuangan menegakkan agama kalau ada iman. Orang mau ibadah karena ada gerakan iman. Jadi iman ini di kendaraan dia sebagai bensin, penggerak suatu mesin. Orang datang ke masjid ini untuk melakukan ibadah, mencari ilmu. Kalau bukan dasar iman susah. Kalau bukan iman yang menggerakkan, susah untuk orang datang ke masjid, melaksanakan ibadah, beriktikaf, membaca Al-Quran. Semua itu bisa terjadi kalau dalam diri kita ada imannya. Di samping sebagai bensin, iman juga ini berfungsi sebagai rem. Kendaraan itu kalau ada remnya insya Allah aman. Dia lari sekencang apapun, ada imannya insya Allah aman. Remnya bagus insya Allah aman. Tapi biar bagus, biar mahal, keluaran paling terbaru, tapi mobil itu tidak ada remnya, berbahaya. Jadi iman itu rem dalam diri manusia. Rem dalam diri manusia untuk mengendalikan agar kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu iman. Orang kalau imannya bagus, insya Allah ada pengendali, ada rem pengendali, sehingga dia tidak selalu menurutkan hawa nafsu. Dia mau berbuat dosa, tahan dulu. Dia mau marah, kendalikan. Dia mau berbuat jahat, dikendalikan. Itu rem dalam mobil. Iman pun dalam diri kita seperti itu. Banyak orang yang kemudian melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, mencuri, berjudi, berzina, mabok, termasuk korupsi, melakukan tindakan-tindakan terlarang, perbuatan zalim, karena tidak ada rem pengendali dalam diri orang tersebut. Inilah kita membutuhkan iman sebagai pengendali diri kita, agar kita bisa teratur dalam kehidupan ini. Semua yang kita lakukan itu ada pengendaliannya. Itu fungsi iman. Oleh karena itu dalam kehidupan ini kemudian iman ini memiliki tiga fungsi ya. Memiliki tiga karakter, memiliki tiga sifat. Pertama ada iman itu yang tetap, tidak berkurang, tidak pula bertambah. La yazidu wa la yanqus. Tidak berkurang dan tidak bertambah. Tetap. Iman siapa ini? Imannya para malaikat. Imannya para malaikat. Imannya malaikat itu tetap ajak, stabil dan tidak pernah berubah. Tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang, tidak bisa naik, tidak bisa turun. Itu malaikat. Kita nggak bisa seperti itu. Kenapa? Ya, malaikat dengan kita kan strukturnya aja berbeda. Malaikat oleh Allah diciptakan tanpa menggunakan nafsu.
Malaikat diciptakan oleh Allah tanpa dilengkapi dengan onderdil nafsu. Hanya akal yang Allah berikan pada diri malaikat. Sehingga malaikat ini hidupnya selalu mujur, lurus saja. Tidak pernah ada keinginan untuk membantah perintah Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun itu. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Selalu melakukan, mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah. Itu malaikat. Ada malaikat yang semenjak diciptakan disuruh untuk sujud terus sampai hari ini nggak bangun-bangun. Ada malaikat yang seperti itu. Ada malaikat yang ditugaskan untuk tasbih saja kerjaannya sampai saat ini. Ada malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Ya dari dulu sampai sekarang nyawa aja tuh urusannya. Ada malaikat yang diciptakan, ditugaskan untuk menurunkan hujan, ya itu saja kerjaannya. Ada malaikat yang diciptakan, ditugaskan untuk menjaga surga, ya surga aja yang dia jaga. Tidak pernah ada malaikat yang membantah. Misalkan Israel, ya Allah capek saya tiap hari nyabutin nyawa orang, sekali-kali saya dirotasi ya Allah, dimutasi ya Allah, pindah tugas, pindah tempat, pindah pekerjaan. Gantian kayak dengan Israfil, saya meniup trompet, dia mencabut nyawa. Tidak. Israel tidak pernah mengeluh dan tidak pernah minta berhenti. Malaikat Munkar misalkan dengan Nakir, ya Allah saya bosen tiap hari nanyain mayit dalam kubur, ya Allah ganti sih ya Allah, sekali-kali ganti. Dimutasi ya. Kalau pejabat mah ya dimutasi, rotasi, diputar. Tidak. Semua malaikat nurut, patuh, tidak pernah dia bermaksiat kepada Allah. Karena dia tidak memiliki nafsu. La yazidu wa la yankus. Ini jenis iman yang pertama. Yang kedua ada iman yang selalu bertambah dan bertambah, tidak pernah berkurang. Yazidu wa la yankus, bertambah dan tidak pernah berkurang. Iman siapa ini? Imannya para anbiya wal mursalin. Imannya para nabi dan para rasul. Ini bukan kelas kita. Para nabi dan para rasul imannya tiap hari, tiap detik bertambah dan terus bertambah. Nabi dan rasul itu karena langsung dibimbing langsung oleh Allah. Karena apa? Nabi, Rasul ini oleh Allah dibekali sifat yang disebut dengan maksum. Maksum ini sifat untuk melindungi seorang Nabi, seorang Rasul dari sifat manusiawi secara umum. Nabi dan Rasul itu ya Nabi seperti kita ini, manusia biasa. Sifat umumnya ya seperti kita. Manusiawi, dia bisa sedih, dia bisa gembira, dia bisa tertawa, dia bisa senyum, dia bisa menangis, dia bisa lapar, dia bisa haus, dia bisa ngantuk, dia bisa tidur. Nabi pun sama, karena manusia sama dengan kita, ya dia memiliki sifat yang sama dengan kita. Ya. Tetapi kemudian karena Nabi ini akan Allah jadikan sebagai panutan setiap umat, maka Nabi oleh Allah diistimewakan, diberikan sifat namanya maksum, dilindungi dari kecenderungan melakukan perbuatan maksiat. Sehingga tidak ada Nabi yang kemudian berbuat dosa, bermaksiat, teler, nenggeng, mabok, judi, nggak ada. Nabi itu ibadah, dakwah, itu kerjaannya. Imannya meningkat dan meningkat. Karena langsung dibimbing oleh Allah. Ya. Dan tidak ada Nabi yang kemudian minta pensiun. Bagaimanapun kerasnya umat yang dihadapi, bagaimanapun jahat dan brutal umat yang dihadapi oleh Nabi itu, dia tidak pernah mengalami dan meminta untuk pensiun. Ya Allah, pegel jadi Nabi ya Allah, pegel jadi Rasul ya Allah, aku minta berhenti ya Allah. Tidak. Sekali kaki maju ke depan, pantang surut mundur ke belakang, itu Rasul. Sehingga imannya selalu
yazid wala yanqus, tidak pernah mengalami penurunan, bertambah, bertambah dan bertambah. Adapun yang ketiga, ada jenis iman itu yang sifatnya fluktuatif, bisa berkurang, bisa bertambah, yazidu wa yanqus, bisa berkurang dan juga bisa bertambah, naik turun. Iman siapa ini? Ya imannya kita ini, umat yang awam ini. Iman kita ini kan fluktuatif, naik turun, naik turun, naik turun, tergantung lingkungan yang kita tinggali, mempengaruhi iman kita. Iman kita nggak bisa stabil, kadang mengalami naik, kadang juga turun, tergantung itu lingkungan yang mewarnai kita. Kalau kita lagi di masjid seperti ini nih, mendengarkan ceramah seperti ini, iman kita naik, terus. Sedang ibadah, sedang baca Quran, sedang sholat, sedang wirid, i'tikaf, iman kita naik. Tapi lain saat kita kemudian di tengah-tengah masyarakat, kita bergaul dengan masyarakat, kembali kita berkecimpung dalam dunia pekerjaan, kita kembali di tengah-tengah kantor, kita kembali dalam pekerjaan kita yang di sana terkadang banyak lubang-lubang setan, banyak lubang-lubang dosa. Luntur iman kita, redup iman kita, turun iman kita. Ke masjid lagi, ibadah lagi, naik iman kita. Berbuat dosa lagi, bermaksiat lagi, turun iman kita. Fluktuatif iman kita, naik dan turun. Nah sebab itu, kalau kita menyadari bahwa iman kita ini tidak stabil, selalu labil, maka pandai-pandailah kita untuk memelihara iman ini. Kalau toh iman kita tidak sampai naik melambung, paling tidak bertahan, jangan sampai mengalami penurunan. Ini yang dikhawatirkan kita. Kalau iman kita bisa naik, bisa turun, kalau toh kita nggak bisa mengusahakan iman kita naik, prestasinya, grafiknya naik terus, paling tidak iman kita stabil. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai iman kita turun dan turun. Yang paling kita khawatirkan kalau sampai Israel datang menjemput kita, mengambil ruh kita, kondisi iman kita sedang drop turun, itu yang paling dikhawatirkan. Namanya mati itu kan kita nggak tahu kapan akan terjadi. Israel datang kapan kita nggak tahu. Syukur kalau ketika Israel datang mencabut ruh kita, kondisi iman kita sedang naik, husnul khotimah, sedang baca Quran, itu kan berarti iman kita naik. Ya. Iman kita naik. Dicabut ruhnya, berarti iman kita dalam kondisi naik, husnul khotimah. Sedang mendengarkan pengajian, itu kan iman kita sedang naik tuh, sedang naik, dicabut ruhnya oleh Allah, matinya kita husnul khotimah. Sedang berjihad di jalan Allah, itu kan iman kita naik tuh, naik terus. Dicabut ruhnya oleh Allah, berarti iman kita dalam kondisi naik, husnul khotimah. Kalau itu yang kita harapkan. Yang paling kita khawatirkan dan paling kita takuti, kalau kondisi iman kita sedang drop, iman kita sedang turun, dalam kondisi begitu Israel datang mencabut ruh kita, berarti iman kita sedang drop, ya su'ul khotimah yang kita dapatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Sedang judi, itu berarti kan imannya sedang turun tuh, dicabut ruhnya oleh Allah, berarti kan su'ul khotimah. Sedang menggosipin orang, ya, sedang ngomongin orang, berghibah, itu kan iman turun tuh. Iman turun, dicabut ruhnya oleh Allah, berarti kan su'ul khotimah yang didapatkan. Itu yang paling kita khawatirkan. Maka dari itu, karena iman kita nih tidak bisa stabil, sering labilnya,
maka mari kita pelihara iman kita ini. Syukur-syukur iman kita naik dan naik. Ya, dengan ibadah kita giatkan, tahajud kita laksanakan, baca Al-Quran kita giatkan, majelis taklim kita giatkan, iktikaf kita sering-sering, bersedekah kita rajin. Ini cara memelihara iman. Ya, namanya manusia berbuat dosa itu pasti ya. Kita terkadang tanpa sadar ngomongin orang, tanpa sadar kita marah-marahin orang, menggerutu di belakang orang, itu biasa, manusia seperti itu. Nah, yang sebenarnya kita menempatkan iman sebagai rem, mengendalikan, jangan sampai ketika kita melakukan perbuatan tidak baik, terus kita turuti nafsu kita ini. Perlu adanya rem pengendali. Sehingga fa'amma man sakulat mawazinuhu wa huwa fi 'ishatir radiyah. Puncaknya ketika kita berada di akhirat. Ya, jadi naik turunnya iman kita akan berefek kepada kehidupan kita di akhirat. Fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang ketika ditimbang amal baiknya lebih berat dari amal jahatnya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan mendapatkan ridha dari Allah. Yang dimaksud ini adalah surga. Ini berarti meninggalnya kondisi iman sedang naik. Ketika iman turun, fa amma man khaffat mawazinuhu, orang siapa yang ketika ditimbang amal buruknya lebih berat, maka dia fa ummuhu hawiyah, dia mendapatkan neraka hawiyah. Jadi kalau iman kita naik ya surga yang kita dapatkan, kalau iman kita turun ya neraka yang kita dapatkan. Jadi taklim seperti ini merupakan usaha kita untuk memelihara iman kita.